Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada adab seorang pengajar di majelisnya. Adab yang keenam, alla yarfa'a sautahu zaidan ala qadril hajah wa la yakhfidahu khafdan la yahsulu ma'ahu kamalul faidah. Hendaknya seorang pengajar itu tidak boleh menaikkan suaranya melebihi dari kadar kebutuhannya. Jadi jangan terlalu keras suara, jangan teriak-teriak ketika ngajar kalau itu tidak ada kebutuhan. Tapi kalau ada kebutuhan supaya audiensnya tidak ngantuk, nah, maka ini kebutuhan yang urgent ya. Wala yakhfidahu khafdan, akan tapi juga jangan sampai terlalu pelan suaranya sehingga membuat ngantuk, sehingga ya mungkin tidak bisa didengar. Alhamdulillah kalau di zaman ini ada mikrofon, betul tidak? Ini dua yang di depan kita ini. Biasanya satu, sekarang dua ya. Masya Allah. Pas ketika bahas adab ini. Jangan-jangan sebelumnya terlalu kecil, tidak ya? Insya Allah cukup. Baik. Nah, jadi jangan sampai suaranya terlalu kecil sehingga faidahnya tidak sampai semua, ilmunya tidak sampai karena terlalu rendah suaranya. Rawal Khatib fil Jami' anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbus sautal khafid wa yubghidus sautar rafi'. Diriwayatkan oleh Al Khatib Al Baghdadi fi Al Jami' dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai suara yang pelan dan membenci suara yang tinggi. Tapi ini hadis yang lemah ya, tapi ini hadis yang lemah. Qala Abu Utsman Muhammad ibn Syafi'i, Abu Utsman Muhammad putranya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ma sami'tu abi yunaziru ahadan qattu farafa'a sautah. Aku tidak pernah mendengar ayahku berdebat dengan seseorang sama sekali di mana beliau itu mengangkat suaranya. Tidak pernah mendengar ayahku ketika berdebat itu kemudian mengangkat suaranya. Ya, maksudnya adalah berdebat di sini maksudnya adalah diskusi untuk mencari al-haq. Itu kebiasaan para ulama di zaman dahulu, di zamannya para imam mazhab, ketika ada pembahasan masalah apapun, akidah atau fikih atau apapun itu yang terkait dengan din, maka mereka kemudian bermajelis dan melakukan munadzarah, yakni diskusi secara ilmiah. Nah, kalau diskusinya benar-benar ilmiah maka alhamdulillah. Tapi terkadang ada orang-orang yang jahil atau orang-orang yang merasa dirinya berilmu kemudian ikutan majelis tersebut, kemudian yang dilakukan adalah meninggikan suaranya. Nah, di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah melakukan hal tersebut, tidak pernah meninggikan suaranya ketika berdiskusi atau berdebat. Ya, jadi inilah yang harus dicontoh oleh kita. Kalau kita diskusi, kalau kita berdebat, jangan sampai meninggikan suara karena merasa bahwa semakin tinggi suaranya semakin kuat hujahnya. Bukan demikian. Ya, sebagaimana yang telah Anda sebutkan beberapa pertemuan lalu. Semakin bisa memberikan bantahan, maka itu tampak semakin menjadi orang yang menang dalam diskusi tersebut. Sehingga kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang berbicara paling terakhir di dalam suatu diskusi. Kalau orang bantah, kita harus ada bantahan. Dibantah lagi, pasti harus kita butuh ada. Pokoknya harus kita yang terakhir. Kalau enggak kita yang terakhir, maka kayaknya kita kalah begitu ya. Ini enggak boleh. Sama seperti ini, enggak boleh kita meninggikan suara karena merasa bahwa yang suaranya lebih tinggi itulah yang paling kuat hujahnya.
atau yang berada di kebenaran. Tidak demikian, ya. Qala Al-Baihaqi arada wallahu a'lam fawqa 'adatihi. Al-Baihaqi rahimahullah beliau berkata, yang dimaksud Abu Utsman putranya Imam Syafi'i ini, wallahu a'lam, yang dimaksud adalah yakni di luar kebiasaan Al-Imam Syafi'i ketika berdiskusi atau ketika mengajar, ya. Tentunya ketika kita diskusi atau mengajar, tentunya mungkin ada sedikit suara yang agak ditinggikan begitu, ya. Tapi itu kalau masih normal maka tidak masalah. Tapi yang dimaksud di sini tidak sampai, ya, yakni meningkatkan volume suara sehingga itu tampak menjadi seperti orang yang sedang teriak atau ngotot. Nah, ngotot ini maksudnya. Tidak ngotot Imam Syafi'i itu kalau berdebat. Wal aula alla yujawiza sautuhu majlisahu. Yang lebih utama adalah hendaknya suaranya tersebut tidak melampaui majelisnya. Jadi majelisnya cuma kecil tapi suaranya sampai ujung gang yang sebelah sana, dekat pertigaan. Terlalu parah. Lalu wala yaksura an sama'il hadirin. Ya, dan hendaknya jangan pula, ya, terlalu pelan sehingga para hadirin yang ada di majelis itu tidak ada yang, atau ada sebagian yang tidak mendengarnya. Fa in hadara fihim thaqilus sama' fala ba'sa bi'uluwi sautihi biqadri ma yusmi'uhu. Kalau ada orang yang hadir, kemudian orang yang hadir tersebut itu thaqilus sama', yakni pendengarannya agak kurang, ya. Ini lihat istilahnya dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu indah. Thaqilus sama', pendengarannya berat. Maksudnya apa? Kurang pendengaran, dalam pendengaran, ya. Kalau pilihan kata yang bahasa yang banyak pilihan katanya yang itu bersifat merendahkan atau negatif, itu gak ada yang ngalahin bahasa kita, ya. Ini istilahnya apa? Budak, gitu. Betul tidak? Kalau di bahasa Arab thaqilus sama. Fala ba'sa bi'uluwi sautihi, maka tidak masalah kalau ada jamaah yang seperti itu, maka kita tinggikan suara kita karena supaya orang tersebut bisa mendengarnya. Biqadri ma yusmi'uhu, sehingga dia bisa, kita tinggikan suara kita sesuai dengan kadar yang bisa membuat dia dengar, gitu, ya. Faqad ruwiya fi fadilati dzalika haditsun, dan telah diriwayatkan keutamaan dalam masalah ini sebuah hadis. Tapi, ya, hadisnya itu hadis yang dhaif. Isma'ul asam sadaqah, membuat orang yang tuli itu bisa mendengar itu adalah sedekah. Tapi ini adalah hadis yang dhaif. Tapi walaupun hadisnya dhaif, tapi kita bisa pahami ini dari maslahat madarat, ya, supaya dia, orang tersebut, bisa mendengar, maka tidak masalah kita tinggikan suara sedikit. Wala yasrudul kalama sardan, dan hendaknya seorang pengajar itu tidak, ketika berbicara, hendaknya tidak menyambung ucapannya tersebut terus menerus tanpa titik koma, tanpa jeda, ya. Bal yurattiluhu wa yurattibuhu wa yatamahhalu fihi, akan tapi hendaknya dia atur ucapannya tersebut, atur intonasinya, atur titik komanya, ya, sehingga ucapannya itu menjadi agak, ya, bisa santai begitu, ya, bisa diikuti dengan baik, itu maksudnya. Liyatafakkara fihi huwa wasami'uhu, sehingga pengajar tersebut dan pendengarnya bisa memikirkan makna dari ucapan tersebut. Ini jangan seperti orang yang khataman kitab tapi cuma untuk tujuannya adalah untuk sekedar tamat kitab tersebut, tapi nggak dipahami sama sekali, ya. Terkadang ada majelis, kata sebagian ulama, kata saya kalau nggak salah Syekh Al-Utsaimin, ya, hafizahullah, memang ada majelis yang tujuannya adalah untuk supaya audiensnya itu mendapatkan ijazah dari, tapi itu sudah dibahas sebelumnya, cuma ini supaya, ya, ini misalkan untuk mendapatkan ijazah atau hanya sekedar untuk murojaah hafalan, misalkan kitab itu setelah dihafal oleh tulabnya begitu, ya, sehingga cara pengajarnya membacakan kitab tersebut itu cepat sekali. Wala yasrudul kalam sardan bal yutallihi wa ratubihi wa tahmalu fihi wa tafakkaru fihi wa Anda sedang baca ini yang kalimat barusan. Jadi cepat begitu. Nah, kalau sudah hafal itu bisa ngikutin karena sudah hafal. Tapi kalau
tujuannya untuk memahami, tentunya nggak boleh seperti itu. Betul? Nah, waqad ruwiya anna kalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana faslan yafhumuhu man sami'ahu. Telah diriwayatkan bahwa ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ucapan yang teratur, ucapan yang ada fasl, ada jeda di antara ucapan-ucapan beliau, sehingga orang yang mendengarnya itu bisa memahaminya. Wa annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan litufhama anhu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam kalau mengucapkan suatu kalimat, yakni kalimat yang penting, maka beliau akan mengulanginya 3 kali sehingga kalimat tersebut bisa dipahami atau bahkan bisa dihafalkan. Ya. Ini metode pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza faragha min mas'alatin aw faslin sakata qalilan hatta yatakallama man fi nafsihi kalamun alaihi. Kalau seandainya seorang pengajar itu sudah menyelesaikan pembahasan suatu masalah atau suatu suatu pasal dalam bahasa Indonesia dari bahasa Arab, fasal, ya. Fasal itu bagian dari bab. Ya, jadi bab itu dibagi menjadi beberapa pasal, beberapa fasal. Maka kalau sudah menyelesaikan suatu masalah atau suatu fasal, sakata qalilan, hendaknya pengajar tersebut diam sejenak, sehingga orang yang di dalam benaknya punya pertanyaan bisa menanyakan. Nah, ini kalau misalkan pertanyaan bisa diutarakan di tengah-tengah majelis, ya. Tapi kalau misalkan majelisnya itu di antara peraturannya adalah ada sesi tanya jawab khusus nanti, maka ya sudah, itu pertanyaan disimpan untuk nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Lianna sanadhkuru insyaallah ta'ala annahu la yuqta'u 'alal 'alimi kalamuhu. Karena nanti kita akan menyebutkan insyaallah ta'ala bahwa tidak boleh bagi jamaah untuk memotong pembicaraan seorang pengajar. Ya, jadi kalau misalkan boleh untuk bertanya di tengah-tengah, maka nggak boleh dengan memotong pembicaraan. Nunggu ada jeda, berhenti dulu atau selesai suatu masalah atau fasal, baru kemudian bisa bertanya. Sekali lagi ini kalau pertanyaannya bisa diutarakan di tengah-tengah, ya. Fa innahu idza lam yaskut hadhihi saktah rubbama fatatil faidah. Jadi kalau pengajarnya tidak pernah ada jeda sama sekali, bisa jadi akan kehilangan faedah yang besar. Orang yang pengen nanya akhirnya nggak jadi nanya, ya. Orang yang pengen misalkan memberikan interupsi akhirnya nggak bisa memberikan interupsi. Tapi di sini, ya, atau banyak di majelis kajian di Indonesia, sesi tanya jawab tentunya di akhir, ya. Demikian pula majelisnya para masyayikh. Maka kalau kita ada pertanyaan, hendaknya dicatat terlebih dahulu supaya tidak lupa nanti di sesi tanya jawab bisa ditanyakan. Taib, ini adalah adab yang ke-6. Ya, sekarang adab yang ke-7, ayyasuna majlisahu anil laghat. Hendaknya seorang pengajar itu menjaga majelisnya dari laghat. Laghat itu adalah rusuh di majelis. Ketika misalkan ada perbincangan atau diskusi, ya, pengajarnya membuka diskusi, kemudian orang sahut menyahut, rusuh, saling berbantah-bantahan dan saling beradu argumen. Nah, ini hendaknya tidak boleh dibiarkan. Ayyasuna majlisahu anil laghat. Hendaknya seorang pengajar menjaga majelisnya dari hal-hal yang seperti ini. Fa innal ghalat tahtal laghat. Karena yang namanya ghalat, yaitu kesalahan, ketergelinciran, itu berada di balik laghat, di balik kerusuhan ini. Jadi kalau orang sudah mulai rusuh, maka yang dicari bukan al-haq lagi, tapi menang-menangan. Kalau sudah menang-menangan, maka ya sudah, yang terjadi adalah ghalat, ketergelinciran dan kesalahan. Wa an raf'il aswati wa ikhtilafi wijhatil bahth. Ya, jadi kalau suasananya rusuh seperti ini, ya, maka atau suara-suara yang tinggi gitu, ya, itu hendaknya dijaga. Karena kalau tidak maka nanti akan terjadi bukan al-haq tadi yang dicari lagi. Dan hendaknya hendaknya menghindari atau hendaknya menjaga majelisnya dari ikhtilafi wijhatil bahth, yakni perbedaan topik yang sedang dibahas. Ini banyak terjadi kalau ada perdebatan.
kalau ada pihak yang sudah mulai merasa kalah, maka biasanya akan mulai mengarahkan kepada topik-topik lain yang sehingga pihak lawan itu tidak lagi membahas topik barusan yang dia merasa kalah. Wa qala Rabi', ya, Rabi' berkata, muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kana Syafi'i idza nadharahu insanun fi mas'alatin fa'adala ila ghairiha yaqul nafrughu min hadhil mas'alah thumma nasiru ila ma turid. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada seorang yang mendebati beliau dalam suatu masalah, kemudian orang tersebut kabur ke masalah yang lain, ngeles ke masalah yang lain, maka Al-Imam Syafi'i akan berkata, selesaikan masalah ini dulu, kemudian kita akan beranjak kepada masalah lain yang engkau inginkan. Jadi Al-Imam Syafi'i menjaga bahwa ini kita cari dulu al-haq dalam masalah ini. Ini belum clear, cari dulu dalam masalah ini, baru kita menuju ke masalah yang lain. Nah, ini diantara hal-hal yang banyak sekali dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Karena beliau rahimahullah banyak sekali ya mengadakan forum diskusi, baik dengan tulabnya sendiri atau dengan orang yang sengaja datang ke beliau hanya untuk mendebat beliau. Ini Syekh Al-Albani rahimahullah. Bahkan disebutkan misalkan ada orang, para pemuda berpemikiran khawarij mendatangi Syekh Al-Albani, kemudian mendebati Syekh Al-Albani, satu malam suntuk diladeni oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Masya Allah. Setelah subuh baru para pemuda itu akhirnya ya menyadari syubhat mereka, menyadari kesalahan mereka selama ini. Tapi di antara hal yang banyak dilakukan Syekh Al-Albani adalah ketika lawan sudah mulai menuju ke pembahasan yang lain, maka Syekh Al-Albani akan berkata, sebentar dulu Syekh, ini kita balik dulu, ini jangan bahas masalah yang lain, bahas yang ini dulu. Ya, itu membuat lawannya kepanasan ya, karena sudah merasa kalah. Dan biasanya orang yang seperti itu berarti tujuannya bukan al-haq lagi. Tujuannya hanyalah sekedar untuk memuaskan hawa nafsunya, ya, menyalurkan hawa nafsu, ingin berdebat dan ingin mengalahkan orang lain. Makanya ketika kita terlibat dalam suatu diskusi, kemudian muncul perasaan kita ingin mengalahkan orang lain, walaupun kita berada dalam posisi yang benar, hendaknya kita sudahi diskusi tersebut. Hendaknya kita sudahi diskusi tersebut. Kenapa? Karena itu penyakit hati yang kalau dibiarkan itu akan kecanduan dan doyan. Ya. Nah, terutama di sosmed. Orang bisa duduk-duduk rebahan, tapi dia sedang berdebat panas di sosmed. Betul tidak? Itulah zaman ini. Kalau zaman dulu kalau mau diskusi atau debat harus datang ke orangnya, ketemu langsung. Kalau sekarang bisa jadi orangnya sambil ya ngopi-ngopi tapi tangannya sambil panas itu. Wa yatalattafu fi daf'i dzalika fi mabadi'ihi qabla intisharihi wa thawranil nufus. Hendaknya pengajar itu menjaga majelisnya dari kerusuhan tadi ketika sudah mulai muncul bibit-bibit awal kerusuhan. Ini sudah harus dicegah. Sebelum kerusuhan tersebut mulai menyebar, awalnya yang panas cuma 2 orang atau 1 orang, tapi lama-lama karena ya orang lain mendengar juga akhirnya tersulut, banyak akhirnya yang masuk ke dalam perdebatan tersebut. Jadi sebelum kerusuhan tadi menyebar di seluruh majelis dan sebelum ya thawaranin nufus, sebelum jiwa itu bangkit, emosinya bangkit. Wa yudzakkirul hadirina bima jaa fi karahiyatil mumarah la siyama ba'da zuhuril haqq. Dan hendaknya pengajar itu mengingatkan para hadirin tentang tercelanya keras kepala, khususnya ketika al-haq itu sudah tampak. Tercelanya yakni tetap mempertahankan pendapatnya, padahal dalil sudah diucapkan, disampaikan, diutarakan, al-haq sudah ditonjolkan, dia sebenarnya sudah paham itu al-haq tapi dia tidak mau menerimanya. Ini perbuatan yang tercela. Wa anna maqsud al-istima'i zuhurul haq. Hendaknya mengingatkan kepada hadirin bahwa maksud dari kita sedang bermajelis ini adalah untuk menonjolkan al-haq, untuk menampakkan al-haq, untuk mencari al-haq. Wa safa'ul qulub, untuk meraih
ya, hati yang suci. Untuk memiliki hati yang suci, itu tujuan kita bermajelis ilmu. Mempelajari al-haq, mempelajari kebenaran dan menyucikan hati kita. Jadi hendaknya seorang pengajar jangan sampai mencampur adukkan antara ilmu dengan sesuatu yang bisa mengotori hati. Seperti misalkan ya, sering mentahdzir serampangan. Nah, ini kalau tahdzirnya benar ya itu memang dibutuhkan. Tapi kalau suka tahdzir serampangan sehingga majelisnya berubah menjadi majelis tahdzir, ya, maka ini tentunya adalah sesuatu yang bisa mengotori hati, bertentangan dengan tujuan diadakannya majelis tersebut. Wa talabul faidah, demikian pula tujuan dari kita bermajelis adalah mencari faidah, mencari faidah ilmu. Wa annahu la yaliqu bi ahli ilmi ta'atil munafasah wasyahna, dan hendaknya tidak pantas bagi ahli ilmu untuk ta'atil munafasah wasyahna, yakni mencari-cari permusuhan, mencari-cari kompetisi atau persaingan antara dai misalkan, antara ustaz, antara tulab, antara mazhab, antara dan lain sebagainya. Tidak boleh kita menimbulkan permusuhan seperti ini. Tapi kalau memang ada sesuatu yang perlu dibantah, ya bantah dengan penuh adab. Terangkan al-haq seperti apa, dalilnya apa, ini kesalahannya di mana, selesai, begitu ya. Jangan kemudian dibumbui dengan kalimat-kalimat bombastis. Makin lama sebelah makin sesat, gitu ya. Kemudian dikasih dalil-dalil, dalilnya bagus, tapi kata-kata yang bersifat memancing air keruh seperti memancing di air keruh seperti ini, memancing permusuhan ini hendaknya dihindari. Kenapa? Karena tujuan kita adalah untuk mengajak orang-orang menuju ke al-haq, bukan sekedar untuk ya menang-menangan karena wah kebetulan kita sedang berada dalam kondisi yang benar, mereka kebetulan salah, mari kita sikap. Nah, nggak boleh ya, tidak boleh. Li'annaha sababul adawah wal baghdha, karena ini adalah sebab permusuhan dan kebencian. Bal yajibu ay yakuna al-istima'u wa maqsuduhu khalisan lillahi ta'ala. Ya, jadi tidak boleh menyebut membuat permusuhan dan kebencian, akan tapi yang wajib untuk kita perhatikan ketika kita bermajelis, maksud dari majelis itu adalah untuk ya melakukan amalan dengan ikhlas hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melakukannya untuk meraih ridha Allah. Liyuthmiral faidah fid dunya was sa'adata fil akhirah, untuk mendapatkan faedah ilmu di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ini tujuan dari kita bermajelis ilmu. Wa yatadzakkaru qaulahu ta'ala, dan hendaknya seorang pengajar dan demikian pula para jamaah hendaknya sering mengingat-ingat firman Allah Subhanahu wa taala, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil walau karihal mujrimun. Ya, untuk menampakkan al-haq dan untuk membatalkan kebatilan, walaupun itu tidak disukai oleh orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat kefasikan ya dan keburukan. Fa inna dzalika mufhimun anna iradata ibtalil haqqi aw tahqiqil batil sifatu ijramin falyahdzar minhu. Dari ayat ini kita pahami bahwa kalau ada orang ingin membatalkan al-haq atau ingin menonjolkan kebatilan, maka ini adalah sifatu ijram, sifat kriminal, sifat kefasikan. Maka berhati-hatilah dari sifat seperti ini. Jadi kalau kita berdebat kemudian sekedar ingin menang padahal kebenaran ada di pihak lawan debat kita, maka itu berarti kita ingin menonjolkan kebatilan dan ingin membatalkan al-haq. Ini adalah sifatnya orang-orang yang mujrim. Berdasarkan ayat ini berbahaya. Jadi ayat ini harus hendaknya kita sering ingat-ingat, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil walau karihal mujrimun. Taib. Jadi itu adab yang ke-7. Adab yang ke-7. Jadi hendaknya menjaga kondusif, menjaga situasinya agar kondusif di majelisnya. Taib. Sekarang adab yang ke-8
ayasjura man ta'adda fi bahthihi aw dhahara minhu ladadun fi bahthihi aw su'u adabin. Hendaknya pengajar itu menghalangi orang yang ketika orang tersebut melakukan suatu bahas, melakukan suatu diskusi atau bertanya atau berbicara di majelisnya, kemudian diskusinya tersebut melampaui batas, au dhahara minhu ladadun fi bahthi, atau muncul kebencian dalam diskusinya, jadi diskusinya sudah tidak lagi objektif, tapi diskusinya adalah diskusi yang tendensius, atau su'u adabin, tidak memiliki adab yang baik, au tarku insafin ba'da zuhuril haq, atau meninggalkan insaf. Insaf itu maksudnya adil, objektif. Kalau al-haq sudah tampak, dia terima. Kalau kemudian di dalam suatu majelis, kemudian pengajar yang misalkan membuka floor atau front diskusi misalkan, kemudian ada orang yang bertanya atau berdiskusi atau membantah, bisa jadi tidak masalah. Tapi kemudian sudah mulai tendensius, atau malah kemudian al-haq sudah dijelaskan tapi dia malah tidak insaf, tidak objektif, maka ini hendaknya langsung dihentikan dari awal, harus diingatkan. Au aktsara siyaha bighairi faidatin, atau ketika di majelis tersebut banyak sekali suara-suara teriakan tanpa faidah. Banyak sekali suara-suara teriakan, yakni karena berdebat panas. Au asa'a adabahu ala ghairihi minal hadirin awil ghaibin, atau adabnya buruk terhadap orang lain yang ada di majelis tersebut atau di majelis yang lain, atau tidak ada di majelis itu, hadirin atau ghaibin. Jadi adabnya buruk, maksudnya mungkin menggibahi begitu ya. Makanya kata para ulama, tidak boleh bagi seseorang kalau bertanya itu kemudian mengarahkan pertanyaannya untuk supaya syekhnya tersebut atau ustadznya tersebut memfatwakan yang jelek untuk orang yang dia tuju gitu ya. Ustadz, ada seorang dai, begini Ustadz, gimana menurut antum, gitu ya. Ingin mengarahkan untuk membicarakan orang lain, ini tidak boleh. Kalau tujuannya hanya untuk supaya nanti membenturkan fatwa tersebut atau jawaban tersebut kepada orang yang dia maksud, ini banyak terjadi. Pertanyaannya adalah pertanyaan umum tentang sifat orang secara umum gitu ya, tapi kemudian penanyanya itu punya tendensi tertentu sehingga nanti setelah kajian jawaban tersebut dipotong, kemudian ditulis di captionnya atau di judul videonya, bantahan Syekh Fulan terhadap Syekh Fulan, tahdzir Ustadz Fulan terhadap Ustadz Fulan, padahal pertanyaannya tidak ada bahas sama sekali hal tersebut. Ini merupakan perbuatan su'ul adab, adab yang buruk dan bentuk memecah belah, mengadu domba. Au yarfa'u nafsahu fil majlisi ala man huwa aula minhu. Atau ketika ada seseorang yang mengangkat dirinya sendiri melebihi kadar yang seharusnya, melebihi kadar orang yang lebih berilmu daripada dia atau lebih utama daripada dia di majelis tersebut. Di majelis itu ada orang yang lebih berilmu, tapi kemudian orang tersebut berbicara atau bertanya atau berdiskusi seolah-olah dialah yang paling mengetahui dalam masalah itu. Ini hendaknya dicegah oleh pengajar. Misalkan mencegahnya dengan halus. Misalkan dikatakan, afwan, kita ada Syekh Fulan di sini, beliau sudah memiliki bahas dalam masalah ini, penelitian dalam masalah ini, coba silakan Syekh Fulan, gimana menurut antum? Ini begitu ya. Jadi ini mungkin kalau di Indonesia atau kita mungkin tidak terbiasa, tapi kalau di majelisnya para masyayikh itu yang hadir itu juga majelis mahasiswa doktoral, yang hadir juga para syekh juga yang lain begitu ya. Syekh Utsaimin yang hadir itu para profesor gitu. Sehingga ketika ada kemudian diskusi, maka bisa banyak itu yang bisa membahasnya begitu ya.
Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau ada seseorang yang kemudian menonjolkan diri melebihi kadarnya, itu hendaknya pengajar atau moderator kalau ada, itu hendaknya mensiasati supaya praktek ini dihentikan. Ya, tidak boleh mengangkat dirinya sendiri lebih dari kadar yang seharusnya. Demikian pula pengajar harus menjaga majelisnya dari aunama, dari orang yang tidur. Orang yang tidur atau ketiduran. Ya insya Allah kalau di majelis semuanya ketiduran ya, bukan tidur ya, nih Ustaz ini kayaknya capek, Anda tidur dulu lah. Insya Allah itu jarang sekali ya, tapi biasanya ketiduran. Nah, ini kita lihat disebutkan di sini, tidur itu tidak boleh di majelis ilmu. Au tahaddatsa ma'a ghairihi, atau berbicara dengan orang lain di majelis tersebut. Au dhahika, atau ketawa-ketawa di majelisnya, ya. Au istahza'a bi ahadin minal hadirin, atau mengejek salah seorang hadirin. Ya, mengejek atau mencela, merendahkan hadirin yang lain. Tidak boleh. Au fa'ala ma yukhillu bi adabi talib fi halqah, atau melakukan sesuatu yang itu bertentangan dengan adab penuntut ilmu yang baik dalam suatu halaqah, dalam suatu majelis. Misalnya penuntut ilmunya ya yakni sambil senderan begitu ya, udah kayak sambil, apalagi sambil ngemil, udah kayak orang lagi nonton apa begitu ya. Tidak boleh. Ada penuntut ilmu ketika di majelis harus memiliki adab yang baik karena dia di majelis ilmu. Wa sayati tafsiluhu insyaallah taala, dan ini akan dibahas nanti insyaallah taala di bab setelahnya. Hadza kulluhu bi syarti alla yatarattaba ala dzalika mafsadatun tarbu alaihi. Ini semua dengan syarat kalau tidak ada mafsadat, tidak ada madarat ketika pencegahan terhadap hal-hal tersebut dilakukan. Kalau misalkan ada madarat, ya, misalkan ada orang yang memang dikenal adabnya itu buruk, kemudian ketiduran di masjid, di majelis ilmu, kalau diingatkan, ini khawatirnya kalau diingatkan malah dia ngamuk-ngamuk gitu ya. Ya sudah, biarkan dia tertidur. Baik. Nah, ini adab yang ke-8 ini enggak cuma oleh pengajar ya, tapi oleh orang-orang yang menjadi panitia kajian. Betul tidak? Moderator bisa jadi atau panitia kajian hendaknya menjaga kajiannya supaya kondusif, jangan sampai ada yang ketiduran atau yang bicara sendiri atau yang teriak-teriak atau yang diskusinya tendensius dan lain-lain. Wa yambaghi ayyakuna lahu naqibun fatinun kayyisun daribun, dan hendaknya di dalam suatu majelis seorang pengajar itu memiliki seorang panitia yang naqibun fatinun kayyisun daribun, yang pintar dan ulet. Yurattibul hadirin wa man yadkhulu alaihim ala qadri manazilihim, yang mengatur para hadirin, kemudian ya mengatur orang-orang yang masuk ke majelis itu sesuai dengan kadar derajat mereka. Nah, biasanya tadi kalau kita sebutkan kajiannya para masyayikh, yang datang bisa juga para masyayikh juga begitu ya. Yang datang misalkan di kajian Syekh Utsaimin yang datang para profesor juga, kemudian para syekh juga dan lain-lain. Maka orang-orang yang memiliki keutamaan ini, panitia kajian harus jeli. Ini harus dimuliakan. Misalkan dipersilahkan untuk duduk di depan, misalkan begitu ya. Kalau kajian para masyayikh di kampus itu di ruangan yang ada tempat duduk begitu ya, mungkin dipersilahkan tempat duduknya di tempat duduk yang disediakan gitu ya. Jadi harus panitianya yang harus jeli. Makanya disebutkan oleh penulis di sini naqibun fatinun kayyisun daribun. Maknanya mirip, yaitu orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang jeli, yang mengetahui ya kondisinya. Oh, ini nggak pantas ini kalau kita nggak sambut. Nah, ini harus kita sambut. Kemudian kita dudukkan di depan misalkan begitu ya. Beda kalau penuntut ilmu pemula yang datang, ya kita sambut juga, tapi tentunya berbeda penyikapannya dengan yang datang syekh juga misalkan atau ustadz juga begitu.
Jadi di sini kita lihat harus ada semacam panitia ya kalau di bahasa kita. Wa yuqidhun naim. Tugas panitia juga adalah membangunkan yang tertidur. Ya. Jadi jangan sampai panitianya justru yang ketiduran ya. Dia kecapean ya, Masya Allah. Kajiannya jam. Kajiannya ba'da maghrib, tapi panitianya sejak ba'da asar sudah standby. Betul tidak? Capek sekali memang ya, Masya Allah. Ya. Jadi memang itu di antara jihadnya para panitia kajiannya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Wa yushiru ila man taraka ma yanbaghi fi'luhu aw fa'ala ma yanbaghi tarkuhu. Dan hendaknya panitia kajian itu mengingatkan orang yang meninggalkan sesuatu yang wajib dilakukan atau melakukan sesuatu yang wajib untuk ditinggalkan. Ya ini tadi seperti harusnya nggak ketiduran, ini malah ketiduran. Harusnya nggak bicara sendiri, ini malah bicara sendiri. Itu tugas panitia untuk mengingatkan. Wa ya'muru bisama'id durusi wal insati lah, dan hendaknya panitia tersebut atau moderator bisa ya terserah, itu hendaknya memerintahkan para hadirin untuk mendengarkan kajian dan memerintahkan untuk diam, untuk mendengarkan. Maka ini adab yang ke-8 ya, insyaallah kita lanjutkan setelah jamaah Isya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah taala, di mana kita sampai pada adab yang ke-9, ayyulazimal insafa fi bahthihi wa khitabihi wa yasma'as su'ala min muridihi ala wajhihi wa in kana saghiran wa la yatarafa'u an sama'ihi fayuhramal faidah. Hendaknya seorang pengajar itu selalu bersikap objektif ketika membahas dan ketika menyampaikan materi. Dan hendaknya pengajar itu mendengarkan pertanyaan dari penanya ya, ala wajhihi wa in kana saghiran, yakni menoleh kepada penanya ya, melihat kepada penanya walaupun penanyanya itu misalkan anak kecil. Dan hendaknya jangan sampai seorang pengajar itu enggan untuk mendengarkan pertanyaan atau perkataan walaupun itu dari anak kecil, sehingga fayuhramal faidah, sehingga bisa jadi ada faidah yang kemudian tersia-siakan. Ya, jadi yang namanya berilmu belum tentu yang lebih tua itu lebih berilmu. Bisa jadi justru ilmu atau faidah itu bisa kita dapat bahkan dari anak yang kecil, yang masih kecil. Jadi seorang pengajar itu harus memuliakan para jamaahnya, tidak meremehkan walaupun itu misalkan masih anak kecil. Wa idza ajaza as-sa'ilu an takriri ma awradahu aw tahriril ibarati fihi li haya'in aw qusurin wa waqa'a 'ala al-ma'na 'abbara an muradihi wa bayyana wajha iradihi wa radda 'ala man radda 'alaihi. Kalau seandainya penanya tersebut tidak bisa untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, ya, tidak bisa menyusun kata-kata dengan baik, tidak bisa memilih pemilihan kata yang baik untuk menyampaikan maksud pertanyaannya, bisa jadi karena malu atau karena keterbatasan, ya. Tapi makna dari pertanyaannya secara umum sudah bisa dipahami, maka seorang pengajar itu hendaknya menyampaikan maksud dari pertanyaan tersebut, ya, kemudian menjelaskan jawabannya. Ya. Wa radda 'ala man radda 'alai, dan ya, kalau misalkan ada orang yang menjawab pertanyaan tersebut gitu ya dengan jawaban yang kurang tepat, maka dibahas juga oleh pengajar. Ya, ini merupakan bentuk bagaimana seorang pengajar itu ya tidak
meremehkan sama sekali orang yang hadir di majelisnya. Jadi harus mengakomodasi semua. Kalau misalkan memang ada orang yang pertanyaannya itu tidak bisa disampaikan dengan baik, pengajarnya tidak kemudian meremehkan atau di skip begitu ya, tapi harus berusaha dijawab. Karena bisa jadi orang tersebut memang menginginkan al-haq, memang menginginkan ilmu, tapi qadarullah tidak bisa menyampaikan maksud pertanyaannya. Bisa karena malu sebagaimana disebutkan penulis, atau karena keterbatasan ya. Tsumma yujibu bima indahu ayatlubu dzalika min ghairi. Kalau pengajar tersebut bisa menjawab, maka bisa menjawab pertanyaan tersebut, silakan jawab, atau bisa bertanya kepada hadirin yang lain jawaban dari pertanyaan tersebut. Bisa jadi ya ada sesuatu yang tidak dipahami oleh si pengajar. Misalkan si penanya menyebutkan tentang sesuatu yang sesuatu itu tidak familiar. Nah, gimana cara jawabnya kalau sesuatu tidak dipahami dari pertanyaannya? Nah, ini bisa ditanyakan kepada jamaah yang lain. Inti dari paragraf ini, intinya sebenarnya adalah jangan sampai faedah ilmu itu disia-siakan. Itu benang merah dari paragraf ini. Jangan sampai faedah ilmu disia-siakan, walaupun faedah ilmu tersebut diucapkan oleh anak kecil, atau walaupun faedah ilmu tersebut diucapkan oleh orang yang perkataannya tidak bisa dipahami misalkan, atau kurang bisa dipahami. Nah, itu hendaknya seorang pengajar itu semangat untuk mencari tahu ini apa kira-kira maksud pertanyaannya, begitu ya. Wa yatarawwa fima yujibu bihi, dan hendaknya seorang pengajar itu berhati-hati dengan jawaban yang dia ucapkan. Jangan sampai jawabannya salah-salah. Jangan sampai jawabannya salah-salah. Kenapa? Karena ilmu adalah amanat. Ya, ilmu itu adalah amanah yang kalau seseorang itu kemudian menyia-nyiakan amanah tersebut, lawan dari amanah itu adalah khianat. Ya, lawan dari amanah adalah khianat. Jadi kalau seorang pengajar menjawab pertanyaan dengan asal-asalan, ini berbahaya. Sehingga itu mengapa idealnya pertanyaan itu memang disampaikan secara langsung. Kalau disampaikannya secara, misalkan secara tertulis begitu ya, memang itu kurang ideal. Kenapa? Karena pengajarnya kalau tidak paham salah satu poin dari pertanyaannya atau salah satu aspek dari pertanyaannya, nggak bisa nanya balik. Betul tidak? Jadi pertanyaan lewat teks tertulis itu kurang ideal ya. Yang paling ideal adalah bertanya langsung sehingga ada komunikasi dua arah. Kalau memang dibutuhkan, pengajarnya pengen klarifikasi, misalkan syekh tersebut atau ustadz tersebut pengen mengklarifikasi beberapa poin tentang pertanyaannya, maka langsung bisa dilakukan. Ini yang paling ideal. Tapi kalau misalkan yang ideal itu tidak bisa dituju, maka ya man la yudraku kullu la yutraku jullu. Yang tidak bisa diambil semuanya, maka jangan ditinggalkan sebagian yang masih bisa diambil. Wa idza su'ila amma lam ya'lam qala la a'lamuhu aw la adri. Kalau seorang pengajar ditanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, maka katakanlah aku tidak mengetahuinya. La a'lamuhu atau la adri, aku tidak tahu. Fa minal ilmi ay yaqula la a'lam. Di antara bagian dari ilmu itu adalah berkata la a'lam, aku tidak mengetahui. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan ilmu itu tidak hanya ilmu tentang wawasan-wawasan, tapi juga ilmu tentang kadar diri sendiri ya. Jadi tidak mungkin seseorang mengumpulkan seluruh ilmu yang ada terkait syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Pasti ada yang dia belum ketahui. Nah, ketika dia menyadari bahwa dirinya tidak tahu jawaban dari pertanyaan tersebut, maka dia harus berkata la a'lam atau la adri. Ini justru bagian dari ilmu orang tersebut. Ya. Wa an ba'dihim la adri nisful ilm. Sebagian ulama berkata la adri itu adalah setengah ilmu. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang itu mengatakan la adri, tidak tahu, maka dia akan tergerak untuk mencari jawabannya. Berarti dia sadar bahwa dia tidak tahu. Ya, setengahnya lagi adalah mencari jawabannya.
Jadi setengah dari ilmu itu adalah menyadari atau mengakui atau menyadari bahwa kita tidak tahu, kita sadar bahwa ada masalah ini, tahu soalnya, itu setengah ilmu. Setengah ilmu berikutnya tahu jawabannya. Tapi kalau kemudian tidak mau tahu atau merasa tahu, maka ya tidak akan kemudian ilmu tersebut akan menjadi lengkap. Justru itu adalah kejahilan, ya, kata para ulama. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza akhta al-alimu la adri usibat maqatiluh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, kalau seorang alim, seorang yang berilmu itu tidak suka mengatakan la adri, maka dia akan tertimpa suatu musibah atau celaka, ya, usibat maqatiluh, atau terkena, nanti akan terkena batunya sendiri. Jadi ya, kita lihat ini adalah perkataan para ulama, ya, pentingnya mengatakan la adri kalau memang tidak tahu. Wa qila yanbaghi lil alim ay yuwarritha ashabahu la adri li kathrati ma yaquluha. Disebutkan juga oleh sebagian ulama, wajib bagi seorang yang berilmu untuk mewariskan kepada para sahabatnya. Maksud para sahabat di sini adalah murid-muridnya. Ya, wajib kepada seorang yang berilmu untuk mewariskan kepada para murid-muridnya perkataan la adri likathrati ma yaquluha, karena pengajar tersebut banyak menyebutkan perkataan ini la adri. Jadi bagaimana cara mewariskannya? Dengan cara mencontohkannya. Gimana cara mencontohkannya? Ya, banyak mengucapkan la adri kalau memang tidak tahu. Nah, ini diantara yang harus ditularkan, ya, diwariskan di sini maksudnya ditularkan oleh seorang pengajar kepada murid-muridnya. Jangan sampai, ya, murid-muridnya tersebut terbiasa, yakni ilmu itu harus dijawab semua, tidak boleh berpikiran seperti ini. Pasti ada keterbatasan dan pasti, ya, ada perkataan la adri yang diucapkan. Apakah mungkin seorang yang berilmu, seorang ulama, kemudian dalam seluruh kajian-kajiannya seluruh pertanyaan bisa dijawab? Tidak mungkin, ya. Nah, ini harus diantara yang harus ditularkan kepada para tulab, yaitu berkata la adri. Dan ini termasuk hal yang langka di zaman ini. Banyak sekali para tulab kalau sudah paham bahasa Arab sedikit, nah, kemudian berlagak menjadi, ya, Syekhul Islam, sehingga hampir setiap masalah mau dibahas. Masalah akidah ikut dalam pembahasan, masalah fikih ikut dalam pembahasan, masalah hadis ikut dalam, banyak semuanya dia pengen ikutan membahasnya. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah setiap ada pembahasan dia googling, cari amunisi, kemudian sudah dapat amunisi baru disampaikan, sehingga seolah-olah menjadi orang yang selalu eksis di setiap pembahasan, ya. Jadi ini adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena itu menghalangi tulab tersebut dari memiliki itqan dalam masalah ilmu. Seorang yang ingin mungkin dalam masalah ilmu adalah orang yang paling jarang ikutan nimbrung dalam pembahasan-pembahasan. Kenapa? Karena dia sibuk untuk mengokohkan ilmunya dengan cara baca kitab-kitab dan menelaah dan mendengarkan kajian, ikut kajian dan seterusnya. Adapun kalau setiap masalah, ya, bahas, setiap masalah bahas. Ini akhirnya waktunya banyak sibuk dia gunakan untuk, ya, menelaah masalah-masalah tersebut, tapi bangunan ilmunya tidak dia bangun. Nah, demikian pula orang yang dai yang kebanyakan menulis artikel tapi kemudian terlalu takalluf dalam menulis artikel. Ini juga, ya, untuk menulis artikel butuh waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Setiap hari harus keluar artikel baru. Ini menghalangi dirinya sendiri untuk mungkin dalam masalah ilmu nanti. Akan kalah dalam jangka panjang dengan orang-orang yang fokus waktunya dari awal untuk mengokohkan ilmunya. Makanya Anda sebut, ya, dakwah itu adalah
hukum asalnya dakwah itu dilaksanakan oleh para masyayikh ya. Adapun orang-orang seperti ana ini dalam rangka karena darurat saja. Karena enggak ada atau sedikit begitu ya, enggak ada atau sedikit. Tapi yang ideal adalah orang-orang yang sudah mungkin ilmunya, yang ketika ya membahas suatu masalah tidak perlu takalluf lagi. Makanya ketika seorang ustadz atau seorang syekh mengajar, jangan sampai itu nanti dibahas di adab terakhir di bab ini ya. Jangan sampai itu dia mengajarkan ilmu yang dia belum mungkin. Ya, kenapa? Karena kalau dia gunakan waktunya dengan hal yang lebih bermanfaat, hal yang memang marhalah dia, itu lebih bermanfaat. Ya, lebih bermanfaat. Maka tadi Anda sebutkan ya, menulis artikel atau berdakwah secara umum itu bagus, tapi jangan sampai kita terlalu takalluf. Kalau takalluf, maka itu berarti kita belum berada di marhalah itu. Ya. Sebagian orang itu bahkan membuka majelis masih tulab pemula ya, tapi sudah memberanikan diri membuka majelis, padahal majelisnya atau tema dari kajian tersebut belum dia mungkin. Ya, maka ini termasuk perbuatan takalluf dalam berdakwah atau dalam mengajar. Ini juga tidak benar ya. Qala Muhammad bin Abdul Hakam, sa'altu Syafi'i 'anil mut'ah, akana fiha talaqun aw mirathun aw nafaqatun tajibu aw syahadatun? Faqala wallahi ma nadri. Muhammad bin Abdul Hakam berkata kepada Al-Imam Syafi'i, ya, aku bertanya kepada Al-Imam Syafi'i tentang mut'ah. Apakah di dalamnya ada tolak atau ada warisan atau ada nafkah yang wajib untuk dikeluarkan atau syahadah? Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wallahi ma nadri. Wa'lam anna qaulal mas'ul la adri la yada'u min qadrihi kama yadhunnuhu ba'dul jahalah bal yarfa'uhu. Ya, ketahuilah bahwa perkataan seseorang la adri itu tidak menurunkan derajat seseorang. Ya. Sebagaimana disebutkan atau sebagaimana yang dipikirkan oleh sebagian orang jahil, kalau seorang ustadz atau seorang syekh kemudian banyak pertanyaannya itu dijawab dengan la adri, maka ini menunjukkan bahwa ilmunya itu masih kurang begitu ya. Maka justru ini sebaliknya. Justru orang yang pura-pura menjadi orang berilmu justru tidak akan melewatkan satu pertanyaan sedikit pun. Selalu berusaha menjawabnya semuanya. Tapi di sini kita lihat ketika seorang itu berkata la adri, maka justru ini akan mengangkat derajatnya. Derajat di mana? Derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Ya. Itu mengapa ketika seorang misalkan seorang penuntut ilmu, dia belajar ilmu tapi tidak memperhatikan adab-adab penuntut ilmu seperti tadi ya. Seperti ketika di majelis misalkan suka ketiduran, atau di majelis misalkan ya suka bicara sendiri, atau tidak ihtiram kepada para masyayikh, para ustadz ya. Sikapnya sama seperti sikapnya kayak mahasiswa di kampus yang bersikap kepada dosennya yang Anda sudah bayar di kampus, ya kan, sudah bayar, maka hak Anda untuk dapat pelajaran, antum ngajar yang benar. Demikian sebagian mahasiswa, ya. Atau sikap sebagian mahasiswa ketika semester sudah selesai, sudah tidak diajar lagi oleh dosen tersebut, papasan sama dosennya, tidak menyapa, tidak melihat, tidak ya, la salam wala kalam. Itu perbuatan sebagian mahasiswa. Ya. Ini adalah su'ul adab. Seorang guru walaupun sudah tidak mengajar lagi, dia tetap guru kita. Jelas. Jadi ini kalau seseorang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak beradab seperti itu, maka apa? Kerugiannya apa? Ya, secara zahir mungkin tidak ada kerugiannya, tapi ya keberkahan ilmu akan diangkat dari dia.
keberkahan ilmu akan diangkat dari dia. Bisa jadi ya, dengan ilmunya tersebut justru membuat dia mengarahkan ilmu tersebut kepada hal-hal yang haram. Ya, kalau konteksnya di kampus kan ilmu dunia. Ilmu dunianya dia belajar ilmu dunianya tidak beradab, bisa jadi nanti ilmu dunia itu tersebut akan menjerumuskan dia kepada yang haram. Digunakan untuk yang haram. Ya. Kalau konteksnya ilmu syar'i, maka kalau kemudian tidak ihtiram kepada para masyayikh, para asatidzah, maka nanti ilmu tersebut tidak akan berbuah menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau justru akan menimbulkan, akan menyebabkan ya penyakit sombong dan ujub dan kiber dan ya izdira bin nas di dalam hatinya, akan merendahkan manusia di dalam hatinya dengan ilmunya tersebut. Ilmunya justru menjerumuskan dia. Ini bahaya dari ketika seseorang tidak memperhatikan adab dalam menuntut ilmu, ilmu apapun itu. Itulah mengapa sebagian ulama berkata, bil adab tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan memahami ilmu, ya. Sebagian ulama yang lain berkata, keberkahan ilmu itu bergantung pada bagaimana seorang murid itu berbakti kepada gurunya. Kalau ada istilah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, maka ada istilah juga berbakti kepada guru kita. Ya. yakni memiliki adab yang baik dan ihtiram tanpa fanatik dan tanpa mengkultuskan. Jangan sampai, dan tanpa fanatik semua perkataan guru kita benar, tidak boleh juga demikian. Ya. Kalau memang ada kesalahan, maka ya itu diutarakan kepada guru kita sembari kita memperhatikan adab ketika kita membicarakan hal tersebut kepada guru kita. Itu caranya. Dan itulah praktik semua yakni yang dilakukan oleh para ulama. Tidak ada, ya kata para ulama, tidak ada orang-orang yang Allah berikan taufik untuk menjadi hamalatul ilm, menjadi pembawa ilmu di zamannya, yang kemudian ada track record di masa mudanya adabnya itu buruk. Gak ada, tidak ada, ya. Jadi biasanya orang yang adabnya buruk itu akan putus di tengah jalan, tidak sampai menjadi atau menuju puncak ilmu yang dia harapkan. Kenapa? Ini tadi, keberkahan ilmu dicabut. Bisa jadi dia paham secara wawasan, secara hafalan, akan tapi ya keberkahannya dicabut. Itu mengapa? Ya kalau kita melihat sekali lagi ya di tarikh, bisa jadi ulama yang kita kenal ilmunya, Masya Allah, kitab-kitabnya banyak dikaji, itu beberapa atau banyak di antara mereka bukan orang yang paling pintar di rekan-rekan sepertemanannya gitu ya. Tapi ada yang lebih pintar. Tapi yang kemudian diberikan keberkahan ilmunya adalah yang ini begitu ya. Kenapa? Bisa jadi keikhlasannya, adabnya, keberkahan ilmunya. Contoh yang paling masyhur misalkan ya perkataan sebagian ulama, Al-Laits itu lebih berilmu daripada Malik, Imam Malik. Tapi Imam Malik ilmunya lebih banyak diambil manfaatnya daripada ilmunya ya Al-Laits rahimahullahu taala. Tapi tentunya ya kita tidak boleh suudzon kepada Al-Laits, bukan berarti demikian ya. Jadi bisa jadi keikhlasan Imam Malik jauh melebihi. Ini sama-sama ikhlas, tapi keikhlasan Imam Malik, adab Imam Malik jauh melebihi. Bisa jadi demikian, betul tidak? Taib. Kemudian, li'annahu dalilun ala idhami mahallihi wa quwwati dinihi. Ya, jadi kalau seorang berkata la adri, maka itu adalah dalil kemuliaan derajatnya. Ya, dalil dari kokohnya agamanya. Wa taqwa rabbih, dalil dari ketakwaannya kepada Rabbnya. Wa taharati qalbihi, dan kesucian hatinya. Wa kamali ma'rifatihi, dan kesempurnaan pengetahuannya. Wa husni tathabbutihi, dan bagaimana dia berusaha untuk kokoh di atas al-haq, berusaha untuk selalu kokoh di atas al-haq. Wa qad ruwina makna dzalika an jama'atin minas salaf, dan makna-makna tersebut telah diriwayatkan dari beberapa dari kalangan para salaf. Tapi enggak boleh juga seseorang ketika ada pertanyaan kemudian berkata la adri supaya dinilai
memiliki kemuliaan dan kokoh agamanya dan takwa kepada Rabbnya. Masya Allah, ini Ustadz bilang la adri dari tadi. Semua pertanyaan disebut la adri. Ya ini enak sekali ya, Masya Allah. Gak perlu mikir. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya dinilai suci hatinya, sempurna pengetahuan. Ini ya dia keluar dari kandang macan menuju kandang buaya. Dia keluar dari berkata dalam masalah ilmu sembarangan, dia tidak mau sembarangan, tapi dia justru menuju kepada jurang riya. Wa inna ma ya'nafu min qawli la adri man dha'ufat diyanatuhu wa qallat ma'rifatuhu. Maka orang yang tidak mau berkata la adri itu adalah orang yang agamanya itu lemah dan pengetahuannya itu sedikit. Li'annahu yakhafu min suqutihi min a'yunil hadirin. Karena dia khawatir ya harga dirinya akan jatuh di hadapan para hadirin kalau berkata la adri. Wa hadhihi jahalatun wa riqqatu dinin. Ini adalah kebodohan dan lemahnya agamanya. Wa rubbama yastahiru khata'uhu bainan nasi fayaqa'u fima farra minhu. Bisa jadi kalau dia paksakan untuk menjawab, bisa jadi kesalahan tersebut, bisa jadi dia salah dalam menjawab dan kesalahan tersebut akan tersebar di kalangan manusia, ya, sehingga membuat manusia menjadi sadar ini orang jawabannya salah-salah. Atau ini harusnya ya, yakni kalau sudah ngajar harusnya tahu pertanyaan ini, tapi kenapa kok pertanyaan basic ini kok tidak tahu. Nah, justru malah nampak hakikatnya, begitu ya. Wa yattasifu indahum bimahtaraza anhu. Nah, ketika kemudian itu terjadi, maka orang-orang akan mensifati orang ini dengan sesuatu yang dibenci oleh dia, ya, ini tidak dia sukai untuk disifati demikian. Tapi ini perkataan ini berlaku bagi orang yang tadi ya, yang belum pantas untuk mengajar tapi kemudian memaksakan diri untuk mengajar. Tapi kalau memang sudah pantas mengajar tapi kemudian dalam suatu masalah, walaupun itu basic tapi ternyata qadarullah lupa atau ragu-ragu, maka katakanlah la adri, ya. Tidak perlu khawatir dengan bisa jadi ada yang mencela. Oh, pertanyaan begini saya nggak tahu, gitu ya. Tidak perlu khawatir. Kenapa? Sekali lagi kita tidak mencari ridho manusia, betul tidak? Nah, dan itu mengapa yang namanya ngajar, yang namanya pengajar itu ketika seorang kapan mulai mengajar? Ketika sudah didorong oleh gurunya, ketika sudah diminta oleh gurunya, antum ini kayaknya sudah pantas ngajar, ya, silakan ngajar. Nah, ketika sudah ada lampu hijau seperti itu, ya mau tidak mau harus ngajar. Tapi sebisa mungkin kalau masih bisa menjadi tulab, maka jadi tulab. Itu jauh lebih enak daripada menjadi pengajar. Ya, tanggung jawabnya berat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap perkataan yang disampaikan ketika mengajar nanti akan dipertanggungjawabkan? Betul tidak? Nah. Jadi yang susah itu bukan mencari guru yang bisa, atau bukan mencari murid yang bisa kita ajari, bukan. Yang lebih susah adalah mencari guru yang masih mau untuk mengajarkan ilmu kepada kita. Kalau seseorang sudah yakni ilmunya dikenal, sudah bagus dan sudah mungkin, kemudian dia berkata ingin belajar kepada seorang syekh atau ustaz, biasanya antum kan sudah pinter, ngapain? Jangan, antum sudah harus ditolak ya nih. Kenapa demikian? Karena dirasa sudah bagus ilmunya, sudah pintar begitu ya. Nah, coba bayangkan misalkan para ustadz ya kibar kemudian berkata kepada ya ustadz lain, anak pengen belajar sama antum, gitu ya. Pasti ustadz lain kan antum bercanda aja, gitu ya, betul tidak? Nah, bisa jadi ada yang masih ingin mau untuk mengajarkan, tapi itu tentunya berbeda dengan antara ketika kita belajar dalam kondisi kita masih tulab, bukan sudah dikenal sebagai dai atau ustadz begitu ya. Pasti ada tidak enak atau
Jadi yang paling nyaman itu adalah posisi ketika masih menjadi tulab. Itu nikmat menuntut ilmu itu sangat dirasakan. Karena kalau sudah misalkan apalagi sudah menjadi pengajar dan paling sepuh, lebih gak enak lagi orang lain. Betul tidak? Coba bayangkan misalkan Syekh Fauzan pengen belajar sama Syekh lain yang lebih muda, kan pasti ini Syekh Fauzan kayaknya lagi bercanda saja ya. Kayaknya mau ngetes Anda sebenarnya. Pasti begitu, betul tidak? Demikian. Di antara yang misalkan Anda ketahui yang hampir satu generasi kemudian sama-sama belajar itu Syekh Utsaimin kepada Syekh bin Baz. Syekh Utsaimin belajar kepada Syekh bin Baz. Ya. Tapi tentunya Syekh bin Baz tidak menganggap Syekh Utsaimin ya ini dianggap seperti rekan sesama pengajar gitu ya, bukan seperti guru terhadap murid. Itu berbeda metode pengajarannya bakal berbeda. Ya. Kalau dianggap sesama rekan, maka tentunya mungkin ya tidak seluas ketika itu murid kita sendiri. Ya, pasti antum baca gitu ya. Pasti dikasih agak disiplin lebih tinggi begitu ya. Jadi maksudnya adalah jangan terburu-buru mencapai derajat pengajar maksudnya. Orang ngajar itu kalau sudah terpaksa disuruh gurunya, biasanya begitu. Ya, antum harus ngajar ini, jangan sampai menyanyiakan ini sebenarnya sudah pantas untuk ngajar. Nah, kalau sudah seperti itu ya mau nggak mau kita harus mengajar. Tapi kalau belum ada seperti itu, ya lebih baik kita jadi tulab. Waqad addaballahu al-ulama bi qissati Musa ma'al Khidr alaihi salam hina lam yurda Musa al-ilma ila Allah azza wa jalla lamma su'ila hal ahadun fil ardi a'lamu minka. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pelajaran adab kepada para ulama dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh salah seorang kaum beliau Bani Israel, ketika ditanya hal ahadun fil ardi a'lamu minka, apakah ada di bumi ini yang lebih berilmu daripada engkau wahai Musa? Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab, la, ya, tidak ada. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkritisi Nabi Musa alaihissalam, kemudian memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk mencari Nabi Khidir. Ya, Khidir diperselisihkan apakah nabi atau bukan, ya. Tapi di sini kita lihat ya, intinya adalah Nabi Musa alaihissalam diberikan pelajaran tersebut. Dari kisah Nabi Musa ini, para ulama kemudian mengambil kesimpulan tidak boleh kita menisbatkan diri kita, ana adalah Syekhul Islam, Faqihuz Zaman, Muftid Diyar, Syekhul Masyayikh, Ustadzul Asatidzah, Dokturud Dakatira, atau istilah-istilah yang lainnya, ya, silakan dilengkapi sendiri. Maka ini tidak boleh, kita harus tawadhu, Taib. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam majelis kita kali ini. Ya, insyaallah tersisa 3 adab lagi, adab 10, 11 dan 12. Itu insyaallah akan dibahas di pertemuan berikutnya. Silakan jika ada pertanyaan, ya.